Kasih harus sebagai dasar dari tindakan kita. Artinya begini, setiap kali kita mau melakukan sesuatu, hal itu harus didasarkan pada kasih. Firman Tuhan berkata begini, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. 1 Korintus 16:14. Melakukan segala pekerjaan kita dalam kasih. Artinya lakukan dengan ketulusan hati, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Karena dalam Kolose pasal 3 ayat 23 itu dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi setiap kali kita mau melakukan segala sesuatu, coba tanamkan dalam hati kita bahwa kita melakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita, saudaraku, mendasarkannya itu karena kasih, itu yang membuat nanti pekerjaan kita itu maksimal. Itu yang membuat nanti pelayanan kita itu maksimal. Karena apa? Kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, apalagi kita disadarkan bahwa kita banyak hutang kepada Tuhan, kita ada sampai saat ini karena Tuhan, maka saya percaya setiap kita akan mempersembahkan yang terbaik dan semaksimal mungkin untuk Tuhan. Dan tidak ada sungut-sungut di sana. Tidak ada sungut-sungut, tidak ada perhitungan. Tidak ada perhitungan waktu, tidak ada perhitungan tenaga, tidak ada perhitungan materi. Kita tidak akan berkata, saya sudah mati-matian, saya sudah habis ini dan itu. Kok saya masih begini? Enggak ada yang begitu. Karena apa? Kita sadar bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin, saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan itu tindakan dalam rangka membalas kebaikan Tuhan yang kita terima. Sebagai pertanyaan bantuannya, apakah tindakan kita mencerminkan kasih kepada Tuhan? Artinya ketika kita melakukan sesuatu itu, apakah kita lakukan itu dalam rangka kita mengasihi Tuhan? Apa yang bisa saya beri? Untuk siapa? Untuk Tuhan tentunya. Karena Dia yang terlebih dahulu berkorban untuk kita. Amin. Jadi cobalah berpikir, kira-kira apa yang bisa kita kasih untuk Tuhan untuk membalas segala kebaikannya? Enggak ada, saudara. Kalau diukur enggak ada. Dan hanya orang yang menyadari itu yang benar-benar akan tulus melakukan dan memberikan sesuatu untuk Tuhan. Apakah itu membawa berkat bagi orang lain? Apakah kita melayani dengan hati yang tulus atau hanya mencari keuntungan pribadi? Saudara boleh melayani, saya boleh melayani, kita boleh melayani. Tapi kalau kita tidak melakukannya di dalam kasih, itu tidak akan memiliki dampak apa-apa. Baik terhadap Tuhan, baik juga bagi sesama, termasuk untuk diri kita sendiri, tidak akan membawa dampak apa-apa. Kita tidak akan pernah mengalami perubahan. Oleh karena apa? Dasarnya bukan kasih, dasarnya bukan firman. Saudara, saya ada bawa pointer 2. Ini satu lagi, saudara. Ini pointer yang saya pakai tadi. Ini ada pointer satu lagi. Saya mau suruh maju ke depan si Ruth. Coba perhatikan ya, ini coba pegang pointer. Ini cara menghidupkannya, ditekan tombolnya. Coba kita senterkan ke sini ya. Ini punya saya nyala. 1, 2, 3. Pointermu nyala enggak? Kenapa? Ditekan enggak? Betul. Udah ditekan kuat juga, nggak nyala juga. Kenapa? Nggak ada isinya. Cobalah buka. Diputar, jangan dimakan. Oh, isinya apa? Pegang dulu ya. Oh, ternyata isinya, saudaraku, ada rumput, ada sampah kardus, ada daun-daunan, ada sampah tali rapia. Wah, ada plastik-plastik sampah di sini. Ternyata itu yang ada di dalam, yang membuat pointer ini nggak bisa nyala. Ini benar pointer kan? Tapi nggak bisa nyala, saudara. Nggak bisa berfungsi seperti yang dimaksud. Kenapa? Karena isinya sampah, sehingga dia nggak bisa menyala. Nggak bisa bersinar, nggak bisa bercahaya, nggak bisa menghasilkan apa-apa. Saya tahu
Ini adalah gambaran kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara berkata bahwa saudara anak Tuhan, saya anak Tuhan. Tapi isi hidupmu sampah semua. Isi hidupmu dosa semua. Kemalasan, fitnah, kebohongan, kebencian, dendam, sakit hati, pelit, kepahitan. Semuanya ada di dalam dirimu. Yang membuat engkau enggak bisa menyala. Membuat kita enggak bisa bersinar. Sekalipun dari luar dia kelihatan sangat baik. Tampilan luarannya itu baik sekali. Enggak ada bedanya kan saudara? Sama kan? Sama ya. Tapi satu bisa menyala, satu enggak. Kenapa? Karena yang satu isinya sampah. Sama dalam kehidupan kita. Ada anak Tuhan yang benar-benar bisa bersinar, bisa mempraktekkan kasih, bisa melakukan segala sesuatu sehingga hidupnya berdampak bagi orang lain dan orang lain mempermuliakan Tuhan. Karena isi di dalamnya itu kasih Tuhan. Tapi ada banyak orang yang menyatakan diri anak Tuhan, gak bisa menyala, gak bisa berdampak bagi sesama karena dari luarnya aja anak Tuhan, teriakannya aja yang menyala. Tapi isinya sampah. Itu gambaran dari hidup kita. Atau coba, saya bawa baterai juga nih. Kita isi baterai saudara ya. Nih, kita isi baterai ke dalamnya. Benar enggak dia bisa menyala? Jangan-jangan pointernya rusak. Coba, jangan tekan dulu, kita sama-sama. Ayo, 1, 2, 3, ya. Enggak nyala juga. Loh udah diisi baterai loh. Atau mungkin baterainya rusak. Coba buka baterainya dulu, kita ganti dulu. Benar enggak baterainya rusak gitu loh. Coba kita pakai di sini ya. Baterai yang sama. Kita mau buktiin. Menyala itu. Ini baterai yang di sini tadi saya pakai, coba kita isi lagi. Tunggu saya. Ayo, 1, 2, 3 ya. Tetap enggak nyala saudara. Persoalannya di mana? Pointernya rusak. Apa iya? Benar enggak? Belum tentu. Coba cek baterainya. Coba dulu balik kalau begitu. Ayo, 1, 2, 3. Nyala. Makasih Ruth, silakan duduk. Pesan apa yang kita dapat dari situ? Baterai itu bagaikan firman di dalam diri kita. Ada baterai di dalamnya, tapi ketika dipasang terbalik, tidak sesuai dengan petunjuknya, tetap enggak menyala. Sama, ada firman di dalam hidupmu, saudara tahu banyak firman, tetapi engkau tidak melakukan seperti yang Tuhan mau, saudara tetap tidak bisa menyala. Karena sekali lagi ketika kita berbicara tentang kasih dan melakukan firman, itu bukan kita, tapi adalah Allah yang kita izinkan bekerja di dalam diri kita melalui persekutuan kita kepadanya dan melakukannya seperti yang Tuhan katakan. Tapi ketika ada firman di dalam hidupmu, dalam hidupku, dan kita melakukannya sesuai dengan petunjuk Tuhan, saya mau katakan, saudara bisa bersinar, bahkan bisa tembusannya ini. Saya lihat, saya beli ini 500 meter ini. Jaraknya ini bisa menembus sampai 500 meter. Kalau sesuai dengan petunjuknya pemakaiannya.
Sehingga dampaknya luar biasa. Tapi biar ini 500 meter, kalau baterainya terbalik di dalam, tetap nggak bisa menyala. Sudah paham? Betapa pentingnya kasih Tuhan ada di dalam hati kita, menguasai hati pikiran kita. Firman-Nya menguasai hati pikiran kita. Firman-Nya yang menjadi petunjuk hidup kita. Dan ketika kita melakukannya, kita akan menyala bersama dengan Tuhan. Amin. Dan ketika saudara menyala bersama dengan Tuhan, saya mau katakan, Bapa dipermuliakan, hidupmu pasti diberkati.